warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra sehat dimanapun Anda berada? Hari ini kita ketemu lagi dalam podcast pertama PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Hari ini adalah tepat Hari Kartini, hari di mana emansipasi wanita mulai dikenal oleh dunia dan Indonesia khususnya. Lalu apakah Hari Kartini ini menjadi semangat tersendiri bagi para wanita? Kita lihat yuk nanti bagaimana pendapat-pendapat orang di sekitar kita. Yuk kita lihat. Halo Mbak, pulang sekolah? Oh, habis dari Royal. Mbak, boleh nanya, Hari Kartini kira-kira tanggal berapa Mbak? Lupa? Iya. Tahu nggak Mbak, Hari Kartini tanggal berapa Mbak? 21. Kira-kira menurut Mbak, maknanya Hari Kartini apa Mbak? Lebih menghargai kaum wanita kayaknya ya. Lebih menghargai kaum wanita. Oke. Mbak Septi, boleh tahu nggak tanggal 21 April itu hari apa? Hari Kartini dong. Nah, mitra saya pengen tahu makna Hari Kartini menurut Mbak Septi. Iya, hari kebangkitan buat wanita tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang wanita. Luar biasa. Mbak Septi kerja setiap hari nih? Iya, setiap hari dok. Oke, tetap semangat ya Mbak. Iya, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bye. Mungkin tahu Hari Kartini tanggal berapa? 21 April. 21 April. Nah, apa sih makna dari Hari Kartini menurut? Kalau dari saya untuk Hari Kartini itu untuk hari untuk wanita, untuk emansipasi wanita. Jadi para ibu-ibu yang di rumah meskipun hanya ibu rumah tangga, tapi kan setidaknya di sini sudah bisa online atau apa. Jadi terbantu dengan Ibu Kartini. Sudah adanya emansipasi wanita. Oke, kalau Mbaknya? Sama. Oke. Nah, ini pengunjung atau penjaga ya? Penjaga. Apa kesannya tentang RSI? RSI cepat tanggap dan di sini untuk kita baru datang kemarin langsung ditangani. Oke. Ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Ibu tahu Hari Kartini tanggal berapa, Bu? Tanggal 21 April. 21 April. Oke, Bunda. Sehat-sehat ya, Bunda ya. Oke, terima kasih. Bisa jadi sekolah kata Ibu kita Kartini, jadi kita bisa sekolah lebih tinggi, berpendidikan ya. Dulu kan zaman dulu sebelum Ibu kita Kartini kan sekolah dibatasi untuk perempuan. Oke. Sekarang kan jadi ada Ibu kita Kartini kan sekolah bisa. Oke, sehat Ibu. Oke. Assalamualaikum Ibu. Tahu Hari Kartini tanggal berapa, Bu? Tanggal 21 ya? 21 April? Iya. Iya. Menurut Ibu, apa semangat yang bermakna di Hari Kartini, Bu? Dalam hal ini mencari rezeki kalau mencari nafkah itu kebanyakan sekarang kan udah emansipasi ya, nggak kayak dulu kan. Oke. Terima kasih Ibu. Ibu berkunjung di sini atau mungkin pasien di sini, Bu? Pasien di sini. Oke, Ibu. Apa pendapatnya pelayanan di RSI, Bu? Alhamdulillah sih dokter-dokternya juga baik-baik semua. Alhamdulillah. Saya juga dokter poli gigi loh, Bu. Oke, Bu, sehat. Oke, mitra sehat, saat ini saya sedang menuju ke ruang Sofa Marwah Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, di mana kepala ruangan dari Sofa Marwah itu adalah bernama Bu Umi. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu wanita yang kita kenal sangat kuat. Kenapa demikian? Karena suami beliau terenggut saat gelombang kedua pandemi COVID-19, dan beberapa saat yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu, beliau mengalami kecelakaan patah tulang, di mana beliau juga harus merawat anaknya yang terkena demam berdarah. Dan sekedar kita tahu bersama bahwa putra-putri beliau masih kecil-kecil. Kita tanya beliau, bagaimana cara beliau untuk tetap survive dalam hal ini. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Adi. Aduh, ini wajahnya sama semua ini. Yang mana yang Bu Umi ya? Saya dokter. Sehat-sehat Bu Umi. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baik dokter. Aduh, ini di ruang Sofa Marwah. Iya, betul. Ini ruangan sofa dokter. Ada waktu nggak Bu? Pengen ngobrol dikit sama Ibu. Iya, silakan monggo. Mungkin teman-teman yang lain tahu nggak ya? Hari Kartini tanggal berapa ya? Tanggal 21 April. Iya.
Oke, nanti kita akan membahas lebih jauh, Bu Umi, tentang semangat Kartini untuk Kartiniku. Siap. Boleh kita tahu, Bu, rasa pertama yang Ibu rasakan saat Ibu tiba-tiba harus menjadi Kartini yang single fighter? Yang saya rasakan awalnya sih shock ya Dok ya, kayak denial gitu ya, yang biasanya saya selalu sama pasangan, kemudian tidak ada gitu ya. Tapi makin hari makin kita sadari bahwa semua itu memang milik Allah dan kita tidak bisa memungkirinya, atau kita juga nanti kembali kepadanya. Jadi ya harus tetap disyukuri, dijalani dan dinikmati. Mungkin itu yang bisa saya rasakan. Jadi yang membuat saya kuat itu syukur yang pertama. Itu yang utama sebenarnya ya. Dan intinya mitra sehat adalah bersyukur. Gitu Iya, ya, Bu ya. kunci utamanya. Bu, kira-kira 3 minggu yang lalu ya, Iya betul. Kenapa ketemu saya? Nggak kita Ibu dokter. patah kaki. Iya betul. Dan di saat yang sama ketika Ibu masih memakai alat bantu Alat jalan, bantu jalan, Ibu pakai harus- krek ya. Ibu masih harus merawat Anak Ibu yang saya paling kecil. betul sekali dokter. Ada sedih nggak, Bu? Pasti itu ada, namanya manusia ya Dok ya. Tetap ada rasa sedih yang mentok gitu ya. Jadi saya nangis sekali waktu jaga anak saya pas saat kritisnya dia berasa badannya capek semua, nggak kuat ke kamar mandi, tapi dia maksa untuk kamar mandi karena untuk BAB. Dia nggak kuat mah, sedangkan saya juga nggak kuat ngangkat. Saya minta tolong sambil dibawa krek ya. Kemudian saya minta tolong ke tetangga sebelah, yang pasien sebelah, bapak minta tolong diangkatkan gitu. Terus dia bertanya, suaminya kok nggak ikut jaga? Nah itu rasanya. Bolehkah Belajar. sedikit Ibu memberikan makna Hari Kartini kepada mitra sehat kita, Bu? Makna Hari Kartini bagi saya, walaupun kita seorang perempuan yang single parent ya, kita harus nomor satu tuh syukur, apapun kondisinya, itu single parent ataupun bukan single parent ya kan, kita sebagai wanita harus menjadi wanita yang kuat, jalani, kita nikmati, itu insya Allah semua yang sulit menjadi mudah. Masih Ibu. Sama-sama Peluk Dokter Evi. virtual ya. Iya, Makasih teman-teman. Ya. Dokter Evi, makasih. Ya. Oke mitra sehat, Kartini kami yang kedua adalah seorang cancer survivor, dan dia sudah menjalani operasi dan banyak hal untuk menyembuhkan kansernya. Dia bertugas di fisioterapi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kangen lu udah lama nggak Luar ketemu. biasa, kangen banget. Iya. Terakhir kita ngobrol waktu itu di satu radio ya. Iya dokter, ya udah lama. Boleh dong hari ini kita ngobrol lagi terkait tentang hari apa coba tanggal 21 April. Kalau April, yang saya ingat cuma satu, Hari Kartini kayaknya. Nah, Bu Sidia adalah Kartini kita, mitra sehat. Kartini yang luar biasa. Beliau adalah seorang survivor. Oke, kita ngobrol ya sama beliau. Yuk, Bu. Di mana? Di sini aja? Boleh? Oke, mitra sehat. Sekarang waktunya kita ngobrol lagi dengan salah satu Kartini kami. Beliau adalah Ibu Silia. Beliau adalah seorang fisioterapis yang bertugas di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Sudah berapa tahun Bu tugas di sini? Saya di sini kira-kira 12-13 tahun dokter. Oke, tahu Ibu apa yang dirasakan Ibu ketika Ibu tahu pertama bahwa Ibu didiagnosa CA-MABI? Waktu itu saya merasa apa ya, kok dibilang dunia runtuh ya. The end of the world. Iya, dan saya merasa saat itu saya dalam titik rendah. Artinya saya merasa dalam titik rendah karena ketauhidan saya yang diuji. Benar-benar saya merasa gini amat ya Allah sama saya. Waktu itu kan itu 4 tahun pasca saya kehilangan suami saya yang terdahulu. Suami Ibu itu waktu itu kapundut atau meninggal karena apa, Bu? Iya, karena CA paru juga. Nah, kemudian
ketika saya mendapatkan vonis ya mama itu jadi kayaknya ya Allah ini ternyata nggak cukup ya yang kemarin. Saya merasa seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin anak-anak kemudian keluarga teman-teman di sini itu yang menurut saya menjadi kekuatan bagi saya untuk kembali ke jalan yang benar ya. Support system ya. Support system. Semangat Hari Kartini yang juga bermakna dalam upaya ibu untuk bangkit, upaya ibu untuk move on. Nah, waktu itu kan Kartini melihat bahwa betapa rendahnya pendidikan wanita di masa itu, sementara dia kan berpendidikan relatif lebih tinggi daripada orang-orang di zamannya. Iya. Nah, dengan begitu Kartini masih tetap, sekalipun itu dalam skup yang kecil, apakah itu akan merubah sebuah Indonesia, tapi ternyata itu dia lakukan sesuatu yang kayaknya terlihat mustahil. Maka saya pun akan melakukan itu, akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. luar biasa. Gitu. Ya, kun fayakun. Insya Allah kun fayakun. Oke, Ibu, ada mitra sehat itu di sana yang insya Allah akan tersemangati dengan apa yang disampaikan dan apa yang sudah dilalui oleh Bu Silia. Ya. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Sama-sama. Pasiennya sudah menunggu. Sama-sama. Oke, Bu, terima Makasih dokter. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mitra sehat, sudah 2 Kartini RSI yang sudah memberikan semangat kepada kita. Masih ada 1 lagi Kartini RSI, tapi sebetulnya banyak sih. Cuman yang akan ngobrol dengan kita 1 lagi. Dan saat ini beliau bertugas untuk menjalankan, mengoperasikan mesin fotokopi di Jarsi Smart RSI Surabaya Ayani. Yuk. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Sehat? dokter. Iya, alhamdulillah. Puasanya sehat. tetap mantep ya Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Bu, boleh dong kita ngobrol-ngobrol. Ibu tahu nggak tanggal 21 April itu hari apa? Kartini. Oke, kita mau tahu semangatnya Ibu sebagai wanita Indonesia Iya. yang menyemangati jiwa Kartini seperti apa? Boleh ya Bu ngobrol ya? Nggih, Oke, monggo, Bu. dokter. Saya boleh duduk situ Bu? Nggih, monggo. Oke. Semangat Kartini yang menjiwai Ibu Nurul ketika harus memulihkan luka dan kesedihan saat kehilangan suami dan anak tercinta. Bapak itu bulan Juli tanggal 8 kena COVID, terus Februari tanggal 8 kemarin anak kena gagal ginjal. Dalam waktu yang berdekatan Ibu harus kehilangan 2 orang yang sangat dicintai ya Bu ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu waktu itu? Malah pengen nangis, dokter. Bagaimana cara Ibu bangkit? Bagaimana cara Ibu menanggulangi rasa sedih yang luar biasa? Ya mungkin ada anak lagi itu kan masih SMP kelas 3. Jadi saya berusaha ikhlas, dokter, mungkin ini cobaan. Setelah itu saya semakin mendekat sama Allah, mungkin itu cobaan atau teguran saya kurang tahu ya, yang penting saya positif aja. Positif thinking, mungkin betul. cobaan ya, terus ujian selama untuk menaikkan derajat kita. iya insya Allah Iya. mudah-mudahan. Ibu sekarang berarti tinggal bersama anak Iya, yang kecil. kelas 3 SMP. Iya. Dan Ibu bekerja sendiri ya? Iya. Bu, Ibu sebagai seorang wanita, apa makna Kartini? Kita sebagai perempuan ya harus berusaha, berjuang untuk mendapatkan cita-cita itu aja. Terutama cita-cita anak ya Bu ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan tercapai. Iya. Semoga almarhum suami Ibu dan putra Ibu husnul khotimah, Amin. mendapatkan tempat yang layak di sana. Amin. Ibu jangan lupa titip doa Bu. Iya. Maaf ya Bu, sudah bikin Ibu menangis. Iya, mohon maaf loh dokter sampai nangis. Loh, enggak apa-apa Ibu. Ya, oke mitra sehat, semangat yang diberikan oleh Ibu Nurul sangat luar biasa. Semoga kita bisa belajar dari semangat Ibu Nurul, semangat dari Kartini. Terima kasih Bu Iya, atas sama-sama. semangat. Iya, Bu, dokter. fotokopiannya masih banyak Bu? Sudah Sudah selesai? selesai, sudah. Oke, nanti kapan-kapan saya fotokopi banyak ya Bu? Ya? Nggih, dokter. Terima kasih Bu. Nggih, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam, dokter.
ketiga dari banyak sekali Kartini di RSI Rumah Sakit Islam Surabaya dan Kartini di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana sih kesehatan mental dari wanita Indonesia yang terutama berpredikat sebagai seorang ibu, kita akan sesaat lagi ngobrol dengan Dr. Nur Azizah, spesialis kedokteran jiwa tentang kesehatan mental wanita Indonesia. Yuk. Oke mitra sehat, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan ngobrol dengan seorang dokter spesialis kedokteran jiwa. Kita akan membahas tentang Kartini yang saat ini ada dua sisi. Ada yang memaknai makna Kartini dengan introspeksi, kemudian perbaikan diri, kemudian membangun diri, membangun mental develop, dan lain sebagainya. Ada yang lupa mungkin ya dengan spirit dari Kartini. Oke dokter, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin kita kangen nih suara dokter Nur Azizah ini. Dokter tadi sudah lihat kan ada Kartini di sekitar kita dokter, yang begitu bersemangat meski dalam keterpaksaan dan ketersempitannya dok ya, tapi bisa bangkit, bisa memaknai ujian menjadi suatu pencapaian, gitu kan dok ya? Iya betul. Nah, di sisi lain nih dok, berita yang beredar saat ini dok, ada seorang ibu kandung yang tega membunuh anaknya dan terakhir mengaku bahwa dia tidak gila, dia hanya ingin disayang oleh suaminya. Padahal itu loh dok, hanya karena suaminya jarang pulang. Hanya? Jarang pulang hanya? Salah ya dok? No. Serius dok? Iya, ada beberapa orang yang memaknai, jadi memang dia namanya keluarga itu harus ada suami istri, dia mungkin perlu dengan suaminya, jadi nggak pulang itu sesuatu hal. Jadi nggak harus, kalau nggak pulang kan cuma nggak pulang gitu, enggak. Untuk mengetahui itu kita juga harus tahu dong, kita harus wawancara dia, bener nggak itu hanya gara-gara nggak pulang, atau ada yang lainnya. Soalnya saya pikir dokter ya, kalau misalnya dari beberapa contoh Kartini di sekitar kami itu dok yang struggle dengan mental developnya itu seperti itu dok, itu kan justru tidak bisa menanti kedatangan suaminya karena suaminya sudah pergi ke alam yang abadi gitu dok ya, sedangkan ibu ini suaminya masih bisa diharapkan untuk datang. Kok segitunya dok sampai ingin mengakhiri nyawa anak-anaknya hanya alasannya karena tidak ingin anaknya menderita? Ya, banyak faktor ya sebenarnya kalau kita ngomong ya. Yang jelas kalau misalnya kita pengen tahu yang sebenarnya, ya memang kita harus anamnesis ya, kita wawancara beberapa kemungkinan. Ya kan? Asik nih. Saya nggak tahu mitra sehat ini, kayaknya kalau saya ngobrol sama dokter Nur Azizah ini kayaknya itu dokter Nur Azizah sambil mendiagnosa saya juga. Namanya juga kita kan wawancara ya, ngobrol-ngobrol gitu kan ya, sharing-sharing. Ini cuma sharing aja ya. Gimana dok? Yang pertama mungkin satu dari tipe si ibu itu ya, tipe si ibu itu. Jadi tipenya adalah mungkin dia pengen yang harus ada pendamping, harus ada di samping, kayak gitu kan ya, supaya dia merasakan bahwa oh ya saya ini disayang, saya ini dicinta, saya diperlukan, gitu kan ya. Terus kemungkinan dia juga orang yang apa namanya ya, dia merasa itu sebuah beban karena saya harus mengerjakan sendiri gitu kan, dengan 3 anak kan, kalau nggak salah 3 ya anak, 3 dok, 3 dok, 3 putranya, dia mengerjakan sendiri dari pagi sampai malam dan ini dan itu, kita kan nggak tahu ya. Jadi dia mungkin merasa capek, tapi dia nggak bisa ngomong, dia harus ngomong ke siapa, begitu kan. Makanya salah satu yang dia sampaikan adalah saya sebenarnya sayang nih sama anak-anak saya, begitu kan, karena sayangnya dia, tapi caranya dia nggak tahu, dia sudah tertutup gitu loh, karena yang ada dia sudah capek ya, dan mungkin dia memang belum pernah share ke siapa-siapa gitu, jadi ya yang ada ya dia pikir-pikir sendiri, dia putar sendiri. Berarti dari sini mitra sehat kita bisa simpulkan bahwa kejadian yang kita lihat di sekitar kita, termasuk juga
cerita atau kisah kejadian tentang ibu yang tega melukai bahkan membunuh anak kandungnya ini, nggak serta-merta kita bisa menyalahkan ibu tersebut, begitu ya dok ya? Iya. Jadi ada background yang harus kita cari tahu dulu kenapa sampai terjadi seperti itu. Nah dokter, kembali lagi nih dok, tentang wanita, tentang perempuan. Oke. Perempuan, jadi empu ya dok ya? Empu, iya. Nah, jadi kita dianggap bisa segalanya ya dok. Nah, tentang perempuan nih dok ya, masing-masing kita kan mempunyai pembawaan mental sendiri-sendiri, kekuatan mental sendiri-sendiri dan jenis mental sendiri-sendiri. Saya nggak tahu nih bahasanya apa ya kalau dalam kedokteran jiwa, cuman yang saya ingin tanyakan dan saya obrolkan, bukan tanyakan, obrolkan sih dok, kalau seandainya seorang wanita yang ingin disayang terus, kemudian seperti yang dokter sampaikan tadi ya, ingin ada di sampingnya itu suami terus ada, kayak gitu dok ya. Sedangkan kita itu kadang nggak tahu ya dok ya, meskipun pacaran 7 tahun tapi nggak tahu setelah nikah itu suami itu kayak apa kan gitu dok ya. Mengantisipasi hal itu dokter, bagaimanakah kita sebagai wanita dok? Oke, ya ini pertanyaannya berat ya kayaknya ya. Nggak tahu ya kan, apa yang akan terjadi kemudian hari. Tapi paling tidak, tiap orang itu kan memang punya kepribadian masing-masing ya. Kalau tipenya itu adalah dependent, yaitu dia tergantung, ya dia berusaha dong. Di situ ada suami, di situ ada orang yang selalu membantu kayak gitu ya, karena dia dependent, selalu depend terus gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah merasakan nih, ya ini orangnya dependent ya, terus bagaimana ya caranya? Nah itu kita mulai kita kelola, kita olah. Gimana caranya? Apa dari hal kecil saja? Apa yang bisa aku lakukan dulu ya? Gitu. Yang bisa aku lakukan sendiri apa? Oke. Nggak harus nungguin. Nggak bisa. Aku nggak bisa kemana-mana tanpa suami. Nggak bisa. Aku nggak boleh pergi kemana-mana gitu ya. Nah itu kita mulai dari hal yang kecil saja. Aku bisa nggak ya menyelesaikan ini sendiri? Coba. Nanti kalau misalnya memang nggak bisa, baru minta bantuan. Begitu. Oke. Ya. Jadi mengenali diri sendiri dulu seperti itu ya dok ya. Nah, cara mengenali siapa kita itu dok, siapa wanita, siapa sih wanita di dalam diri saya ini kayak gitu dok ya. Ada berapa macam sih dok wanita itu dok? Tipikal dan sifat wanita. Kalau tipikal dan sifat wanita kita kembali lagi ya, itu sebenarnya nggak hanya wanita sih, sebenarnya hampir semua. Nggak dok, saya mau ngomong wanita aja dulu. Sama itu ya. Jadi ada yang orang-orang yang dependent tadi seperti saya sampaikan, ada yang cemas. Jadi pencemas, memang tipenya itu pencemas, belum apa-apa. Saya harus bagaimana ini nanti kalau begini bagaimana gitu ya. Jadi sebelum langkah pun dia sudah berpikir tentang apa yang akan terjadi begitu. Ya, ada yang tipe-tipe seperti itu. Ada yang memang tipe-tipenya dia adalah oke, fine, saya nggak masalah, saya nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, tipe-tipe seperti itu sebenarnya nggak langsung tiba-tiba muncul. Ujuk-ujuk dia tipenya seperti ini gitu ya, enggak ya. Banyak faktor dari masa lalu, keluarga, lingkungan sekitar. Nah, itu yang mempengaruhi seseorang bisa jadi tipe seperti itu. Oke. Beberapa pekan yang lalu ya dok ya, itu saya sering melihat di sosial media nih dok ya, itu ada penjelasan di situ bahwa jangan sampai istrimu bisa melakukan semuanya sendirian. Nah, sehingga para lelaki itu banyak yang membuat istrinya itu menjadi depend on him. Sampaikan kan bahwa sebenarnya kepribadian itu bukan hanya milik perempuan kan? Ya. Nah, itu juga berlaku bagi laki-laki gitu. Jadi ada yang seorang laki-laki itu merasa dia itu berharga, berguna kalau istrinya bergantung dengan dirinya. Iya. Jadi dia merasa lebih nyaman. Oh, dia merasa oke, ini aku memang suaminya, gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sebenarnya ya nggak masalah, gitu kan? Ya nggak masalah. Kamu jalan ya nggak masalah. Kamu ini ya nggak apa-apa, gitu kan ya. Yang penting kalau misalnya kita dalam rumah tangga ya misalnya itu kan sudah ada ya, sudah jelas pembatasannya gitu ya, mana tanggung jawab suami istri kayak gitu, dan dua-duanya bagaimana itu dikomunikasikan. Komunikasi yang penting. Bahwa sebuah pernikahan itu juga menikahkan kepribadian, begitu ya dokter ya? Bisa dicoba. Jelas nih dok ya. Jadi kami berharap juga mitra sehat juga sudah mulai mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang bagaimana sih kita menyikapi sikap wanita
temperamen wanita yang katanya kalau bicara dalam sehari itu kosakatanya bisa 3 kali lipat dibanding sama laki-laki, bener ya dok ya? Lebih banyak ya. Lebih banyak. Nah, hal itu sudah bisa kita sikapi dengan bagaimana kita sendiri sebagai wanita harus sudah mulai belajar mengetahui bagaimana sih kelebihan kita, kekurangan kita, mental kita seperti apa, performa mental kita seperti apa, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Nur Aziza, dengan mengenali performa dari mental kita, kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang harus kita kendalikan. Karena tidak selamanya wanita itu menjadi yang dimaklumi gitu ya dok ya. Jadi ada batasan-batasan excuse untuk wanita yang tentunya hal itu berhubungan dengan sebuah pernikahan nantinya. Begitu ya dokter ya? Iya. Oke dokter, ini kan kita memperingati Hari Kartini ya dok ya? Dokter percaya, beberapa kali dok, tadi sudah ada di video, saya tuh menanyakan ke beberapa anak muda dok, yang lupa tanggal Hari Kartini loh dok. Bahkan waktu kita tanya tanggal 21 April itu hari apa? Hari apa ya? Kayak gitu dok. Nah, sedangkan kita sebagai wanita itu kan harus memaknai ya dok ya perjuangan RA Kartini seperti apa, yang sebagian besar sekarang ini ada tagar feminisme dok ya dok ya. Nah, bagaimana menurut dokter ruh atau the soul of Kartini untuk Kartini modern saat ini? Ya, oke. Jadi kan memang Kartini yang sekarang itu berbeda dengan dulu ya. Iya. Kalau yang dulu itu kan dengan adanya Ibu kita Kartini yang semuanya pengen perempuan itu bisa jadi sejajar istilahnya gitu ya. Jadi memang sama, mendapatkan hak yang sama, punya kebebasan yang sama, begitu kan ya. Dan sekarang sudah teraplikasi ya. Betul, betul. Dan masyarakat kita sudah tahu bahwa perempuan-perempuan sekarang yang muda, yang tua pun juga semua sudah mampu, sudah bisa gitu kan, bisa untuk melaksanakan itu semua. Jadi nggak ada perbedaan antara ini harus untuk laki aja, ini cowok aja nih, yang perempuan nggak usah, nggak ada kayak gitu kan ya. Jadi semuanya mampu melaksanakan dengan baik ya. Itu menurut saya nggak masalah, itu suatu yang bagus ya. Jadi perempuan-perempuan tidak ketinggalan gitu ya istilahnya ya. Semuanya sama, punya hak dan kewajiban yang sama begitu ya. Dalam beberapa hal ya, beberapa faktor, tidak semua ya, karena nggak mungkin lah seorang laki-laki terus dia bisa hamil, bisa melahirkan kan juga enggak ya, itu berbeda gitu kan ya. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang memang harus sama, ada yang nggak bisa sama. Nah, secara hormonal saja sudah nggak bisa. Nah, sama, gitu berarti ya. masih harus tetap dimaklumi ya jika wanita itu cerewet ya dok ya. Mulai lagi nih, balik lagi nih. Maunya gimana? Ampun dok. Nah, masalahnya dokter, sekarang ini banyak kebablasan dokter. Apa-apa dibilang wanita tuh boleh semuanya. Nah, kayak gitu loh dok. Nah, jadi gimana ya dok ya, kita itu memaknai yang nggak kebablasan gitu loh dok. Ya, bagaimana juga kan harus sesuai koridor ya, sesuai koridor. Lah koridornya itu apa gitu? Kalau kita lihat koridornya ya sesuai dengan nomor 1 itu apa ya? Kalau di Pancasila itu nomor 1 apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa dokter. Ya dokter. Nah, jadi berarti kita kembali lagi kepada agama, begitu ya dok ya? Oke, mitra sehat, sudah jelas pencerahan yang diberikan oleh Dr. Nur Aziza tadi bahwa feminisme, the soul of Kartini, itu harus tetap mengacu kembali kepada sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum kita akhiri podcast kita, make case ini ya, medical case kita yang dokter. Dalam satu penelitian dokter, itu disebutkan bahwa 90% kaum yang merundung dan dirundung itu dalam suatu kerja ya dok ya, dalam suasana kerja dok ya, itu adalah wanita. Kenapa itu dok? Ya, banyak. Pertanyaannya kenapa? Itu mesti saya nggak akan bisa menyampaikan bahwa itu ada karena wanita begini-begini, nggak bisa. Karena itu banyak faktor, ya kan? Tapi emang benar ya dok seperti itu dok ya? Ya, itu kan berdasarkan penelitian ya, memang begitu. Dan berdasarkan penelitian pun menyatakan bahwa penyakit mental health itu banyak diderita oleh perempuan. Ya.
Kenapa? Karena secara biologinya sendiri, secara biologi sendiri bahwa hormon perempuan juga berbeda dengan laki-laki. Jadi ada kadar serotonin gitu juga pada perempuan relatif berbeda dengan laki-laki. Gitu ya, itu dari berdasarkan penelitian memang seperti itu. Betul. Oke dokter, rasanya udah jelas ya semuanya sekarang tentang wanita, tentang kaum kita, kaum yang perempuan yang luar biasa. Dokter, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, medical class kita hari ini, silakan dokter, ada pesan khusus untuk Mitra Sehat, Dok? Oke, ya. Terima kasih Mitra Sehat yang sampai saat ini masih bisa bersama kami. Bahwa pesan saya satu ya, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Kita jujur pada diri sendiri, kita tahu bagaimana kondisi kita, gitu ya. Karena seorang perempuan yang sehat jiwa, sehat fisik, sehat mental, gitu ya, itu mempengaruhi nanti di keluarga kita sendiri. Oke, supaya nanti bangsa ini tumbuh dalam kondisi yang hebat, tiap individunya jadi bagus, itu memang berawal dari seorang perempuan. Gitu dokter. Oke, terima kasih dokter. Dok, jangan pulang dulu ya. Nanti apa lagi? Kan dokter harus mendiagnosa saya. Oke, Mitra Sehat. Medical case kita kali ini luar biasa. Wanita adalah sangat sederhana, seperti bunga di tamannya. Tidak selalu indah di setiap mata, tapi selalu tumbuh mendewasa karena selalu berusaha bahagia dan membahagiakan orang di sekitarnya. Bahagia Anda adalah bahagia masa depan negeri ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam dan doa terindah untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Sampaikan bahwa dari PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani semua ada jawabannya. Selamat Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, gimana dok? Asik ya dok ya kita obrolan ya? Oke, dok lanjut ya. Apanya? Yang tadi itu